Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayohal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Anak-anakku sekalian, asatizah yang saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah, kita lanjutkan di bulan Ramadan ini kajian kita yang sangat penting, yaitu Sirah Nabawiyah yang bertepatan dengan turunnya wahyu, proses turunnya wahyu, di mana bulan Ramadan ini kita alhamdulillah dekat dengan Al-Quran. Di antara antum, anak-anakku udah ada menghatamkan 1-2 ya, seperti Imam Abu Hanifah 60 kali sebulan, Imam Asy-Syafi'i 60 kali sebulan. Coba angkat tangan siapa yang sudah khatam 3 kali? Santri 2 kali? 1 kali? Setengah? 1 kali? Kamu ya, 1 kali, kamu 1 kali. Dari mulai Ramadan ya, mulainya 1-2 ya. Ada lagi? Kamu udah 1 khatam, masya Allah, barakallahu fikum. Ini hadiah, Ustaz John, langsung aja kasih hadiah. Ini ada. Tahu nih, cukup nggak? Ayo nih, dibagi 3 ya. Ada yang setengah Quran, bagi 3 ini, 1, 2, 3. Nah, ya, ini, kamu kan 1 juz, 1 Quran, 1 Quran kan, bukan 1 juz, ya, bagi 3. Nah, bagi 3 ya. Alhamdulillah. Ya, kita nggak usah seperti, maksudnya cita-cita tinggi dalam din itu, cita-cita melihat yang paling atas ya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, saya dapat ini dari kajian Al-Ustadz Dr. Ad-Darini, Mustafa Ad-Darini, sangat dekat dengan saya. Alhamdulillah, setiap daurah selalu ngobrol. Ada ceramahnya tentang Ramadan sekitar 50 pertemuan ya, dari sahabat, tabi'in, tabi'in ya. Imam Abu Hanifah masuk tabi'in, jadi duluan. Saya baru dapat dari beliau 60 kali setiap Ramadan. Setelah itu Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Malik rahimahullah menyetop kajian hadisnya ya, untuk fokus, padahal beliau hafal tapi beliau baca Quran dengan mushaf, padahal beliau hafal ya. Walaupun antum hafal tetap megang mushaf, terserah mau HP mau ya, diutamakan mushaf ya mushaf, tapi nggak apa-apa dengan HP juga sekarang ini boleh, yang penting baca dan hafalan gitu. Kan ini
Karena ini kebiasaan Rasulullah SAW ya. Hadisnya antum hafal secara makna ya. Rasulullah menjadi orang yang ajwadun nas, orang yang dermawan, sangat-sangat dermawan, terutama ketika jumpa dengan Jibril, mudarasa, saling belajar, ya, membaca, begitu. Setelah mendekati kematian 2 kali pertemuan dengan Jibril, ya. Dan dalam menyikapi baca Quran, seakan-akan antum dialog dengan Allah. Itu kalamullah. Sebagaimana antum dapat berita dari ayah, antum menghayalnya siapa? Kan dapat berita nih dari surat, mungkin WA atau surat, baca surat. Ini anakku sayang, belajarlah yang semangat dan lain ayah doakan selalu. Apa yang di kepala antum? Siapa yang di kepala antum? Pelatih bola? Ronaldo? Enggak kan? Ayah. Nah ini kalamullah. Begitu baca Quran jangan kemana-mana ya. Mau paham nggak paham sudah fokus. Jangan mikirin game, mikirin ya teman, mikirin ya lain-lain nggak boleh. Sudah fokus. Kalau nggak fokus balikin lagi. Nggak paham nggak apa-apa. Pokoknya ini kalamullah. Paham nggak paham kalamullah. Begitu kita menghadapi Quran. Jangan sekedar kejar target. Nanti Ustadz mau ngecek. Nanti guru saya akan ngecek. Timbar bagus. Atau dan lain-lain. Ini nggak boleh. Ya. Nggak harus habis khatam seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tapi antum hadirkan jiwa raga antum ya menghadapi Al-Quran. Adab-adab pertama adalah ikhlas karena Allah, karena ingin memahami kitabullah, kalamullah. Jadi semangat terus, udah ngantuk bangun lagi, wudhu, baca lagi begitu. Bayangkan Allah berbicara di hadapan kita dengan kalamullahnya. Ya, begitu. Nanti antum tambah cinta dengan Quran. Nggak hatam pun nggak apa-apa. Tapi kecintaan antum harus miliki sebagai talabul ilmi. Apalagi yang sudah hafal. Cintai Al-Quran. Ya, jadilah ahlul Quran, ahlullah. Ya begitu. Proses turunnya wahyu ini panjang sekali. Ya kita sudah membicarakan beliau SAW dalam rangka menerima wahyu sampai 480, halaman 480. Ya, dengan perjuangan waktu kecil dan lain-lain. Sampailah detik-detik bab 6 yaitu turunnya wahyu. Ya, setelah yang kita nanti yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di halaman sekitar 440-an. Lalu sampailah kemarin di kajian kemarin saya sudah bahas di 451. Begitu nerima wahyu karena di goa itu sendirian Rasulullah. Bukan di tempat keramaian. Toto ada yang datang yang asing tapi orang ini nggak berasa asing langsung mendekat Rasulullah Iqra. Apakah dia tidak tahu aku tidak bisa baca? Udah mendekat kuat. Kita ingat Rasulullah fisiknya itu staminanya kuat, tapi di dekat ya nggak bisa apa-apa. Iqra ma'ana biqari, lepas lagi, dekat lagi, lepas lagi. 3 kali orang nggak dikenal tiba-tiba ada di goa yang berhari-hari Rasulullah sendirian menikmati munajat ya berhalawat tentang ya diri orang jahiliyah ini kok begini orang jahiliyah. Toto ada orang berbentuk manusia ya. Wahyu pertama Jibril berbentuk manusia tapi nggak digambarkan biasa seperti Dihya al-Kalbi dan lain. Ini tidak ada keterangan. Artinya Rasulullah gusar dan pulang ke rumah. Zamiluni selimuti aku. Nah maka keluarlah kata-kata yang telah diabadikan dalam Sahih Bukhari ya jilid halaman bab kitab Ba'dal Wahyi
di hadis yang ketiga yang kita sering baca. Bahkan Ustadz sudah menurunkan pembicaraan hadis Iqra ini sudah di beberapa tempat, di halaman 30, di halaman 373. Sama itu. Ya. Silakan Ustadz Jun baca tuh. Kalla wallahi. Ini saya jelaskan. Ya. Di halaman berapa tuh? 451 tadi. Ini ucapan seorang istri yang soleha kepada suaminya yang soleh, yang baik, ya, dengan ucapan yang singkat, padat, dan menjiwa, ya, mengena kepada seluruh orang sampai sekarang dan akan datang. Silakan. Kalla wallahi ma yukhzika Allahu abadan innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawajibil haqqi. Sekali-kali tidak bergembiralah dari Allah, sesungguhnya Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, sungguh engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi, jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa mandiri, menolong orang miskin, memuliakan atau menjamu tamu, serta menolong orang-orang yang terkena musibah. Ya, Ustaz, saya ngambil dari Sarah Sahih Bukhari li Syekh Allamah Muhammad Shalih Utsaimin tentang Sarah. Saya sudah bacakan di kajian yang lalu. Saya ulang dari sini. Saking kagumnya Syekh Utsaimin rahimahullah terhadap ucapan Khadijah, ya, beliau bertakbir Allahu Akbar. Fadakau hadhihi mar'ati ajib. Takbir. Dan Sarah menjiwai sekali kata-kata ini. Allahu Akbar. Kepintaran wanita ini amat mengagumkan, ya. Begitu. Fadakau hadhil mar'ati ajib. Kecerdasannya, ya. Wanita yang cerdas, ya, sampai mengagumkan banyak orang sampai sekarang dan sampai, ya, yang Allah kehendaki. Dan dilanjutkan, ia jadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai hujah bahwa dia tidak akan menghinakannya. Kecerdasannya melihat suaminya, kejujurannya, tadi 4 karakter itu, ya. Silaturahim, sering nolong orang yang lemah, ya, memuliakan tamu, ya, begitu, dan lain-lain. Ya, fahiya qad ista'dalat bi ni'matillah ta'ala alaihi bi an la yuhziyahu. Kenikmatan-kenikmatan yang ada pada Rasulullah dan kecerdasan Khadijah melihat itu, ini nggak mungkin Allah akan menghinakan suamiku, begitu. Berani. Ya, Khadijah nggak dapat wahyu, tapi tahirah kebersihannya. Beliau tidak pernah berzina dalam sejarah, tidak tercatat, dan tidak berngomong kotor. Beliau bangsawan mulia, kaya, ya, begitu. Dan ini disimpulkan oleh Syekh Utsaimin, ya, karakter ini dari Al-Quran. Fama man a'ta wattaqa sadaqa bil husna fasanyasiru lil yusra. Kan Quran belum turun, tapi karakter Rasulullah sudah seperti yang di Quran, ya. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, ya, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami tidak akan menyiapkan baginya jalannya, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya, mudah ke jannah, mudah menuntut ilmu, mudah menolong orang dan lain-lain. Kemudahan-kemudahan itu adalah menuju keridhaan Allah. Belum dapat wahyu lagi Rasulullah. Begitu dapat wahyu panik, gemeteran. Zamiluni. Dia nggak apa. Beliau SAW bukan seperti berita dari Ibnu Sina. Ya, kaumnya Ibnu Sina duduk di goa mengharap dapat wahyu. Qum fa'anzir.
Kalau ada pun kalimat itu bukan dari Jibril, tapi jin, ifrit, iblis mungkin. Mereka nggak bisa bedakan itu mana jin, mana iblis, mana malaikat. Mereka lagi nunggu kata-kata qum fa'anzir. Ya, Ibnu Sina menyatakan bahwa kenabian bisa diusahakan. Nah, ini pendapat yang dikutip oleh Ustadz di bukunya halaman-halaman sebelumnya, ya, dan dikutip oleh Ibnu Taimiyah, kekufuran Ibnu Sina dikutip oleh Ibnu Taimiyah. Bahkan Imam Ghazali mengkufurkan Ibnu Sina. Ya, begitu. Dan kekufurannya menyatakan bahwa alam dan Allah sama, azali. Kan bahaya ini. Lalu ayat-ayat, ya, ayat-ayat penciptaan dikemanain? Apakah Ibnu Sina tidak baca ayat-ayat itu? Ya. Atau mungkin Ibnu Sina termasuk yang kena ayat Allah. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Memang mungkin ini kata ayat-ayat ini untuk orang-orang kafir. Apakah mereka orang kafir ini nggak melihat bahwa dulu alam semesta itu satu, Allah pecahkan, Allah pisahkan, dan Allah jadikan semua dari air. Ya, kehidupan maksudnya itu ada air di situ. Ya, nah, silakan lihat tafsirnya itu. Silakan juga cari ayatnya. Banyak sekali ayat penciptaan. Ya. Oh, kalau Allah bersamaan dengan alam, Allah ada, alam ada, bersamaan. Artinya Allah nggak bisa menceritakan. Orang mau ceritakan udah ada. Dari logikanya nggak masuk. Allah baru mau menceritakan, alam sudah ada. Loh, kok sudah ada gimana? Terus jadinya gimana? Ini Allah di mana ayat? Saya sudah cek ayat apa? Ayat khalaqas samawati wal ard dalam Quran. Ya, kalau antum tadabbur Quran, ya, penciptaan langit dan bumi itu banyak sekali. Ya, ada sekitar puluhan, lebih dari puluhan. Ya. Nih saya bacakan nih. Buat catatan aja. Dalam surat Al-An'am 6 ayat. Catat nih jumlahnya berapa. Yang benar dapat hadiah. Al-An'am 6 ayat. Al-A'raf tuh ya, maaf. Al-An'am 3 ayat. Ngacak ya. Al-A'raf 1 ayat. Taubah 1 ayat. Yunus 1 ayat. Hud 1 ayat. Ibrahim 2 ayat. An-Nahl 1 ayat, Al-Isra 1 ayat. Tuh baru segitu ya. Terus ngacak ya saya. Tadi saya susun sebentar. Al-Furqan 1 ayat, An-Naml 1 ayat, Al-Ankabut 1 ayat, Ar-Rum 1 ayat. Apakah yang dibilang sejarahnya waktu kecil Ibnu Sina hafiz Quran, keluarga ulama? Apakah dia nggak baca ini? Al-Ankabut 1 ayat, Ar-Rum 1 ayat, Luqman 2 ayat, Sajadah 1 ayat. Ini semua Allah menciptakan langit dan bumi. Yasin 1 ayat, Sad. Begitu. Ya, ini kalau saya dicatat semua. Zumar 2 ayat, Syuara dan lain-lain banyak sekali. Ya, cukup itu. Nggak tahu jumlahnya nggak apa-apa. Ya, nanti yang punya tadabbur di rumah lihat itu. Kok bisa orang yang hafiz Quran bisa mengatakan Allah dan alam semesta bareng, azali, sama-sama? Ini karena pengaruh filosof. Makanya orang yang baca Quran, ya, Al-Quran bisa hujatu laka au alaika. Baca Quran tapi nggak paham. Baca Quran 30 juz, kami pernah ngetes seorang ustazah mau jadi tahfiz, pengampu tahfiz, hafiz. Kalau dibolak-balik ayat dia paham. Begitu tanya, aina Allah ya ustazah? Allah fi qalbi. Ya. Santai sekali. Ya ustazah, gunakan ayat pakai ayat. Kan antum hafal 30 juz.
Ya, Allah fi qalbi. Besar banget hatinya. Ya. Zatnya Allah tetap nggak lulus lah. Atau fikul makan di antara itu. Ya. Jadi ayatnya nggak bermanfaat. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tsumma istawa 'alal 'arsy dan lain-lain. Ya. Ini namanya Al-Qur'an menjadi apa? Alaika, ya, menghujat orang yang baca Quran tapi tidak mengamalkan. Tentang ayat sholat dia nggak sholat, tentang dia zakat dia nggak zakat dan lain-lain. Ya, kita nggak membahas itu. Beralih kepada tadi sikap Khadijah terhadap suaminya begitu agung. Ya, Khadijah belum pernah dapat wahyu, tapi bisa berkata setepat itu, ya, begitu. Dan ini orang yang jika hatinya bersih, maka yang keluar dari ucapannya bersih. Kalau hatinya penuh kekotoran, syirik, bid'ah, dosa besar, ya, dan lain-lain, maka yang keluar dari mulutnya, padahal dia udah sembunyikan, ya, akan keluar tuh, terlontar. Makanya hati-hati. Kadang-kadang kita nggak sengaja keluar kata-kata yang menyakitkan dan menyakitkan orang lain, begitu. Kenapa Khadijah seperti ini? Kalau ada buku namanya 25 Sahabiat. Ya. Di nomor 1 Khadijah. Jadi Khadijah termasuk istri dan sahabiat. Sahabat perempuan. Apa definisi sahabat? Orang yang menikah Rasulullah sebentar atau lama. Belajar atau tidak sempat belajar. Bertanya atau enggak bertanya. Mendampingi Rasulullah, itu definisi sahabat. Ya. Dan dalam satu hadis, coba lihat di halaman 25, Ustadz pernah mengutip, ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Innallaha nazara fi qalbil ibad wa wajada qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Sungguhnya Allah melihat seluruh hati hambanya, ya, dan mendapatkan bahwa hati Muhammad SAW hati yang terbaik. Jadi kita nih sudah dilihat hati kita. Bagaimana kita mau bohong? Hati kita kotor, bersih, bening, ya, atau penuh kemunafikan sudah dilihat oleh Allah. Allah memilih dan didapati hati Rasulullah SAW. Ya, hati Muhammad adalah hati yang terbaik. Fastafahu li nafsihi fabta'athahu birisalatih. Allah Jalla Jalla memilih beliau untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa, menjadi rasulnya, pembawa risalahnya. Begitu. Summa nazara fi qulubi al-ibad ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah melihat hati-hati manusia setelah memilih Nabi Muhammad SAW. Ya. Wajada qulubi ashabihi khairu qulubil ibad. Dan mendapati bahwa hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Ya. Allahu Akbar. Hadis ini menjelaskan sahabat itu hati yang paling baik setelah Nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW. Khadijah masuk ke dalamnya. Jadi nggak heran, ya, nak wahyu baru datang, Khadijah berkata seperti itu. Bahkan berbuat sebelum melamar Nabi, sebelum dilamar Nabi, beliau membuat 3 persyaratan seorang kenal seorang. Dan itu dilaksanakan oleh Khadijah. Bagaimana Ustadz menaruh asar Umar radhiyallahu anhu. Aku ingin orang ini menjadi saksi terhadap orang ini. Siapa yang kenal dia? Saya, ya Umar, ya Khalifah. Ya. Apa kamu pernah berjalan, bersafar? Belum pernah. Apa kamu tetangganya? Bukan. Apa kamu pernah bermuamalah urusan uang? Bukan. Kamu nggak mengenal dia. Coba Khadijah,
untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Safar, dia kirim wakilnya, masyarah, mendampingi perjalanan Nabi, akhlak Nabi, safar. Muamalah uang, Khadijah saudagar, memberi kesempatan Muhammad SAW berdagang, muamalah. Bertetangga, mereka hidup satu wilayah, jadi bisa mendengar, walaupun nggak melihat tentang Nabi, tapi mendengar. Beliau Al-Amin, ini, waktu Ka'bah dan lain-lain. Ini baru kenal, dan benar-benar Khadijah mempunyai ilham sebagaimana Umar radhiyallahu anhu berasal. Coba bayangkan, begitu mulianya Khadijah, ya. Wajalahum wa zura'a nabihi yuqatiluna 'ala dini. Allah Jalla Jalaluhu menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Ini ya, sahabat-sahabat dipilih oleh Allah langsung, dan bahkan sahabat-sahabat sudah dikabarkan di Taurat dan Injil, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, dan seterusnya. Suratul Al-Fat ya, ayat akhir. Sima fi wujumin asari sujud zalika masallu fit Taurat wa masallu fil Injil. Bukan nabi ini, sahabat. Karakternya itu ada asari sujud, bukan hitam, bukan. Gak harus antum ya wah pengen seperti sahabat sujudnya digosok-gosok, nggak usah. Kalau hitam karena kulit antum tipis nggak apa-apa. Ada ustadz-ustadz yang mungkin tahajudnya tiap malam 11 rakaat nggak kelihatan asarnya di wajahnya. Ya, jangan menilai dari fisik. Kalau yang sudah hitam juga jangan dihapus-hapus, nggak usah. Pakai apa tuh yang pemutih, baik clean, nggak perlu, biarin aja. Itu karena ketipisan atau memang dia ya, cara sujudnya agak beda atau tempat sujud agak kasar, biarkan itu. Min athari sujud bisa kelihatan oleh manusia, bisa tidak. Tapi umumnya orang Islam yang takwa, wudhu, sholat itu punya malameh, ya, punya cahaya. Hatta orang Afrika yang hitamnya hitam gelap, ya, mungkin antum umroh kelihatan, tapi enak dilihatnya. Beda sama orang kafir, walaupun putih, matanya biru, rambutnya pirang, nggak enak dilihat. Ini sudah ya karena nggak ada min asari sujud. Tapi sahabat semua punya itu. Yang disebut sahabat ada min asari sujud, begitu. Dan dijadikan pekerjaan yang paling berat karena Islam itu baru adalah mereka berjihad. Kalau Khadijah berjihad membela Rasulullah dengan harta, jiwa, ya, raga, kalimat, bahkan dalam kisah-kisah sebelumnya beliau diboikot sama teman-temannya, wanitanya. Sejak nikah dengan Nabi dan nabinya Muhammad ngaku Nabi, semua menarik diri. Ya, Khadijah dikucilkan. Ya, semua ya, dikorbankan untuk suaminya. Ya. Mujahidah beliau. Masuk ini. Ya. Allah pun menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya. Jelas Khadijah masuk. Yang berperang demi membela agamanya. Walaupun belum ada qital, syariat perang, karena zaman ini zaman Makkiyah tidak ada perang. Ya, jihadnya bil Quran, bil haq, qaulul haq, itu jihad. Ya begitu. Nah ini yang penting. Fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Wa ma ra'au say'an fahuwa indallahi say'an, ya. Jadi apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, para sahabat maksudnya, maka ia pasti merupakan kebaikan di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka ia pasti merupakan keburukan di sisi Allah. Itu standar kebenaran. Oleh sebab itu ada salah satu mazhab yaitu Imam Malik, mazhab Maliki menyatakan amal orang penduduk Mekah pada Madinah adalah hujjah, ya, tapi ini diperselisihkan.
karena kan berubah terus, bisa dijadikan dalil katanya amalan. Itu masuk awal-awal maksudnya mungkin, ya begitu. Allahu a'lam. Jadi kita setelah baca hadis ini tidak heran kenapa di dalam diri Khadijah begitu bersih, bening, ya, sehingga keluar kata-kata yang menghibur ya, suaminya, ya, yang tercinta, Rasul baru diangkat. Coba kalau manusia sekarang kan, ya, lagi kerja atau pimpinan bilang, ya, karena kebaikan kamu diangkat jadi presiden, direktur, pulang bahagia kan, presiden, direktur, fasilitas banyak dan lain-lain, istrinya juga cukup bahagia. Tapi ini Nabi bukan begitu, bukan jabatan kayak itu. Nabi nggak tahu nih ada apa nih, kok aku dipeluk dengan orang asing dan lain, diceritakan begini. Setelah zamilun dan setelah selimutkan, tapi dengan keyakinan dan, ya, kejernihan, ya, sehingga Syekh Utsaimin sampai bertakbir, Allahu Akbar, betapa mengagumkannya kecerdasan wanita ini. Apalagi kita, Rasulullah aja kagum dengan istrinya, nggak pernah Khadijah lepas dari ingatannya, walaupun istrinya banyak lebih cantik, lebih muda. Aisyah lebih cerdas dari Khadijah, ya, tapi Aisyah selalu cemburu dengan Khadijah. Seakan-akan di dunia ini nggak ada wanita kecuali Khadijah. Ya, kamu sudah digantikan dengan aku, maksudnya. Tidak, dia tidak pernah tergantikan. Aisyah tidak cemburu dengan istri-istri yang lain, tapi Khadijah. Begitu. Hadis-hadis sudah lewat. Setelah engkau melakukan semua perbuatan tersebut, maka bagaimana mungkin Allah Jalla Jalaluhu malah mencelakakanmu, wahai suamiku? Tenanglah dan berbahagialah. Seakan demikianlah ucapan Khadijah ketika itu. Ya, bagus sekali penampilan, ya, tulisan. Khadijah radhiyallahu anha berkesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang lelaki yang terpuji, memiliki akhlak yang mulia dan etika yang sangat tinggi. Oleh karenanya, sangat tidak mungkin Allah Jalla Jalaluhu akan menghinakannya. Ya, ini penting nih perkataannya. Bisa diperhatikan bahwa yang dipandang Khadijah radhiyallahu anha dari diri Nabi Muhammad SAW adalah hubungan baik beliau SAW terhadap orang-orang, tidak menunjuk kepada peribadatan dan masa menyendiri, ya, masa menyendiri beliau di Gua Hira, tapi kepada hubungan beliau SAW terhadap orang lain. Nah ini, Khadijah belum punya konsep tentang peribadatan yang lengkap karena belum diajarin sama Nabi. Tapi beliau radhiyallahu anhu melihat pribadi. Ya, ada akidah dan manhaj, ada kepribadian. Rasulullah kepribadiannya sebelum nikah, setelah nikah, ya, sudah menjadi suami dan seorang ayah dari anak-anaknya Khadijah itu sempurna, nggak ada celahnya. Ya, bahkan di berita yang kajian sebelumnya ada diberitakan sini, tidak pernah tercatat adanya pertengkaran antara Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Abadan, nggak pernah. Ahli sejarah, ahli kritik agama Islam, sejarah Islam nggak bisa mencatat karena nggak ada bukti. Kalau Rasulullah hampir menceraikan istri-istrinya, nanti ya di sirah itu ada, bahkan ayat juga mencatat. Tapi di Khadijah tidak tercatat, baik musuh atau ahli sejarah Islam. Ini kelebihan Khadijah. Dari awal nikah sampai wafat bersih dari celah, mendampingi sepenuh hati, ya, jiwa raga, harta. Ya, jangan coba-coba nyari wanita yang hartanya banyak. Jangan, ya. Kalau dia nggak punya karakter seperti Khadijah, nanti akan sakit hati, akan dibagi terus. Cuma makan tidur doang kamu, makan dari saya, minum dari saya, tempat dari saya, ya, mobil dari saya dan lain-lain. Sedih. Jadi suami digituin sudah nggak ada harganya.
lebih baik cari orang miskin, ya, soleha, cantik sesuai dengan selera kita, daripada orang kaya yang nggak bertakwa seperti Khadijah, atau ya di bawah sedikit lah, yang penting nggak membangkit-bangkit, nggak mengungkit-ungkit. Seorang laki yang dibangkit-bangkit, diungkit-ungkit, lebih baik ceraikan sudah. Nggak ada harapan wanita kayak gitu. Itu nasihat dari saya. Ya. Beda seperti istrinya Rasulullah SAW, yaitu Khadijah. Beda lagi dari istrinya Syekh, ya, Hasan Khan, ulama India, ya, pemilik kitab tafsir dan kitab-kitab lain, dan pencetak Fathul Bari pertama dari Makhtutat dibiayain. Dia nikah dengan istri soleha, seorang ratu di India. Beda. Yang lantung seperti itu rezekinya alhamdulillah. Maka doa dari sekarang, ya, lebih baik istri miskin tapi cantik, taat agama dan cantik sesuai dengan kita. Ya, jangan mengharap istri yang kaya, jangan tergantung kita pada istri. Ya, kecuali yang tadi. Dua, kalau zaman sekarang yaitu Siddiq Hasan Khan, ulama ahli hadis, ya, termasuk, ya, begitu. Jadi itu kesimpulannya Khadijah. Tetapi kepada hubungan beliau, ya, hubungan beliau SAW terhadap orang-orang lain, justru perbuatan beliau SAW ini menjadi penggerak yang sebenarnya untuk meluruskan keyakinan orang-orang terkait dakwah beliau. Maksudnya di sini, ya, Khadijah bisa melihat Rasulullah baik dari akhlaknya, bukan dari ibadahnya. Karena ibadah digambarkan, memang ibadahnya Rasulullah adalah satu, memberi orang miskin, terus beberapa hal, ya, ada 6 apa, sudah lewat itu di kajian, saya nggak sempat berbalik. Tapi Khadijah nggak menampilkan itu, ya. Khadijah menampilkan akhlak, ya. Ini yang menjadi bekal keyakinan Khadijah bahwa suaminya tidak akan dihinakan Allah, begitu. Karena apa? Di berita sebelumnya bahwa Nabi itu sudah merasa dirinya gila, majnun, dalam Fathul Bari. Ya, ada apa denganku? Ya, begitu. Ay Khadijah mali laqad khasi itu ala nafsi. Ya, ulama mensyarah hadis ini sampai beberapa pendapat, diantaranya beliau merasa dirinya sudah gila, majnun, karena melihat apa orang lain nggak lain lihat, mendengar apa yang orang lain tidak. Bagaikan belum jadi nabi, aku lihat satu batu yang kalau aku lewat memberi salam, dan aku ini setelah jadi nabi, dan aku bisa menunjuk batu itu. Coba kalau antum keluar semua memberi salam, balik lagi masuk, zamiluni, yang selimuti aku. Misalkan antum keluar nih malam mau kencing, mau toilet, pohon assalamualaikum, bangku assalamualaikum, ya Zaki, jawab nggak? Jawab tetap assalamualaikum, waalaikumsalam, man anta, najin ifrit, abur lah, baca ayatul kursi, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu langsung diruqyah. Ya, jangan takut, kalau takut dia makin besar. Ya, ini teori, gitu. Kenyataannya, ya saya belum pernah dicoba gitu. Kalau ketemu jin jangan takut, baca ayat kursi, baca taus, langsung hadapi, set, begitu, hilang dia, kecil seperti lalat, betis. Kalau kamu kita takut, dia makin besar itu rumah. Ya, dalam tafsir Mukatsir surat taus itu. Yang pernah lihat jin di sini? Enggak kan? Yang pernah diganggu? Ya, bekalnya udah ada. Nanti tanya Ustadz lebih jauh bekalnya apa. Jadi ini penilaian seorang sahabiah, ya, yang hatinya jernih bahwa Rasulullah kekuatannya sebelum tentang akidah di akhlaknya. Maka kita harus menghadirkan akhlak kita. Kita nggak dikenal, oh dia akidahnya salafi, akhlaknya tonjolkan. Orang nggak akan peduli, ya. Kalau kita sering ngasih senyum dan lain-lain, salam, nolong, dia nggak akan salafi.
nggak mungkin ya, oh Salafi menolong, nggak gitu. Dia orang lagi susah akan menerima pertolongan, menerima bantuan dari siapa saja. Dia nggak akan nanya akidahnya apa antum, enak aja menolong anak. Itu orang yang aneh banget seperti itu. Ya, makanya ulama banyak menulis ya, berdakwah dengan akhlak mulia. Ini ada tulisan bagus saya kutip karena ini bekal dai di sini dari Ustadz Abu Abdurrahman. Kenal nggak? Al Ustadz Abu Abdurrahman. Nggak kenal kan? Terusin, Abdullah Zain. Nah itu terkenal ya, Ustadz yang ngapak ya, tapi yang ngapaknya enak. Ada ngapak di sini? Ada dari Brebes, Tegal, ada? Ada? Nggak ada ya? Masya Allah. Ada? Antum dari mana antum? Brebes, ahlan sahlan. Ya, biladu apa? Baik, telur asin ya, ndok asin. Masya Allah, saya senang ndok asin. Ini beliau menyusun bagus sekali, ringkas ya, langsung saja ya, karakternya berdasarkan pengamatan terbatas penulis juga kisah-kisah nyata yang masuk dampaknya faktor terakhir lebih dominan dalam melahirkan antipati masyarakat. Jadi digambarkan awalnya ada orang preman tobat ya, tapi makin dibenci sama orang-orang. Dulu orang keselnya karena dia preman, begitu tobat masuk salah tambah dibenci. Kenapa? Nah ini dibahas oleh ya, ternyata kebencian tersebut dipicu dari sikap kaku dan keras orang tersebut, juga kekurangan piawiannya dalam membawa diri di masyarakat. Dulu dibenci karena kepremanannya, sekarang dibenci karena kesolehannya. Sudah sholat benar, tapi masih dibenci karena wataknya. Dia nggak paham hukum, ya keras padahal mubah. Ya, dia keras sama orang, jangan begini jangan, padahal hukumnya mubah aja. Begitu. Ya, ini ringkasan sedikit karena panjang beliau. Artinya jika orang baru tobat, dia pelajari akhlak, karena akidah dan manhaj itu nggak kelihatan langsung kecuali sudah terolah terbentuk dengan akhlak kita, lisan kita, perbuatan jawarih kita, semudah menolong. Kalau belum ngaji mungkin keras sama ibu sama bapak, setelah ngaji lembut, ya bu ada apa bu, bapak perlu pertolongan apa. Ini anak kalau udah ngaji nih bagus nih ngajinya, kok merubah karakternya. Pesantrennya di mana nih anak? Kok sekarang berubah? Ya begitu. Bukan langsung ayo Allah. Semua orang ditanya ayo Allah. Ya. Langsung kasih dalil, langsung dibebesin, langsung dikufurin dan lain-lain. Nggak boleh kayak santai saja. Apalagi orang tua yang kita hormati, yang kita sayangi, yang membiayai kita di pondok biar cerdas, ya mereka paling berhak mendapat nikmat berubahnya, ya anak-anakku sekalian, dari tidak soleh menjadi soleh, dari bodoh menjadi faham, begitu. Ya kalau ayatnya banyak ya, wa innaka lala khuluqin azim, ya suratul Qalam. Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur sebelum jadi nabi dan apalagi setelah menjadi nabi. Dan ada satu lagi hadis, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergauli manusia dengan akhlak mulia, ya. Hadis Abu Dzar, At-Tirmidzi, sahih, ya. Hasan sahih. Lalu apa tuh akhlak mulia? Ini bekal ya. Dari perjalanan Nabi sampai kesaksian Khadijah, kenapa Nabi bisa begitu mudah diterima oleh istrinya, ya, dan sampai yakin benar, padahal Khadijah nggak dapat wahyu, cuman bekal hatinya para sahabat itu baik setelah Nabi. Bekal itu dia mengolah Nabi, suamiku nggak akan dihinakan Allah. Kenapa? Nah ini karena dia punya akhlak, ya. Banyak definisi yang disampaikan oleh ulama, definisinya satu. Catat nih kalau bisa. Kalau ini cetakannya benar ya. Apa itu akhlak? Badlul nada wa qafful adha wa ihtimalul adha. Ada bisa paham?
Ibrahim paham? Ya, mungkin bacaan saya kurang bagus. Badlul nada, badlul nada wa kafful adha. Ya. Wa ihtimalul adha. Ya, ini ulama meringkas sekali. Saya aja baru lihat ini definisi yang kayak gini. Biasanya akhlak panjang, ini singkat. Baik, saya artikan. Ada yang sih mau mengartikan? Santri, ada yang nekat? Ya, jangan. Kalau nekat jangan. Pakai ilmu ini. Tapi kata-kata itu ada yang antum paham? Di antara kalimat itu ada nggak satu kata yang antum paham? Coba nih. Badzul nada. Waqaful adha. Ya. Wahtimalul adha. 2 kali itu adha di situ. Adha itu apa? Hah? Gangguan. Benar, obstacle, rintangan, taib, jasa kelairan, Ibrahim, seperti tadi itu, nggak ada artinya ya. Nanti, insya Allah, catat aja. Akhlak mulia adalah berbuat baik kepada orang lain, badzul nada, menghindari sesuatu yang menyakitinya, ya, wakaful adha, itu kan tadi menyakitinya, wahtimalul adha, dan menahan diri ya ketika disakiti. Ya, ini definisi singkat beliau ambil dari Ikhtiyar al-Ulal fi Syarah Hadis al-Mala ya ala karya Imam Ibnu Rajab ya. Sahibul Arba'in Syarah Hikmah. Apa itu kitabnya? Ya. Coba kita rinci satu-satu. Ya. Badzul nada, berbuat baik kepada orang lain, melakukan kebaikan kepada orang lain. Contohnya, ini lengkap nih. Berkata jujur, membantu orang lain, bermuka manis dan lain-lain sebagainya. Banyak ini berbuka. Yang paling gratis, senyum. Ya, ketemu kawan, senyum. Ya, ketemu orang lain di sana. Kabar Pak, senyum. Assalamualaikum Pak, senyum. Ya, walaupun mungkin perut lagi lapar, capek, habis ujian dan lain-lain. Tapi usahakan itu ya murah itu. Ya. Kalau bantu dan berkata jujur. Antum berkata jujur, ya begitu. Bermuka manis dan lain-lain. Kedua, ya, wakaful adha, menghindari sesuatu yang menyakitinya. Menghindari sesuatu yang menyakiti orang lain. Akhlak yang baik enggak mikir ini nyakitin dia enggak? Ini enggak. Mungkin awal begitu. Saya kalau saya ngomong gini nyakitin teman ngomong saya enggak? Awal kita berlatih gitu. Mungkin keceplosan, langsung minta maaf. Maaf, tadi Anda enggak sengaja ngomong nyakiti antum ya. Maaf ya, afwan ya. Karena belum terlatih. Tapi setelah dilatih nanti itu jadi akhlak, enggak pakai mikir lagi. Kalau orang ngomong kok nggak main timbalin. Kebiasaan ini suku yang kayak gini ya saya dari orang Jakarta ya Betawi. Betawi sering apa? Bully verbal. Bully verbal, verbali yaitu mau nyeletuk, ngenyek dan lain-lain itu biasa. Ya saya bukan sedang membicarakan. Setiap suku ada kelemahan itu. Tapi saya hidup lahir di Jakarta, hari-hari kita nggak boleh melihat Hatta di jalanan duduk, ya saya pernah saksikan. Lagi duduk main catur, ada ibu-ibu lewat, pakaiannya emang agak aneh. Ya. Langsung nih yang main catur iseng banget, kayak yang kalkun. Itu nggak boleh, hak jalan kita harus hormati, itu dosa, bagian dari dosa. Tapi dulu saya kecil itu nggak ada gitu-gitu. Dosa itu apa? Itu yang penting bisa ketawa, bisa humor sesama kita. Ini nggak boleh. Kalau masih ada ya anak-anakku sekalian kalau sifat kayak gini nggak boleh. Ya namanya ngebully, verbali, begitu. Menghindari sesuatu yang menyakiti orang lain itu menyakiti orang lain. Ya. Satu dengan tidak mencela apapun fisik teman kita tidak kita boleh jadikan bahan celaan kekurangan dia. Apakah kita yang menciptakan dia? Tidak.
Allah yang ciptakan. Nggak usah dicela fisik orang atau cara bicaranya atau keadaannya, kejiwaannya. Sudah, ya begitu. Tidak berkhianat. Kalau ada muamalah antara kita, jangan sekali-sekali berkhianat. Ya, kalau sempat taubat dan selesaikan muamalah itu. Tidak berdusta. Ini semua menyakiti orang lain. Kalau antum bentar-bentar berdusta, bentar-bentar berdusta, itu sangat menyusahkan kawan, ya, dan lain-lain. Apalagi sama orang tua berdusta terus. Sudah baca Quran, nah sudah bu. Padahal main HP di dalam kamar berjam-jam. Setel Quran, muratap, dia aja lagi main game, melang-lang buana ke halaman-halaman. Ini berdusta. Ibunya tekun, anakku baru pulang dari pondok, masya Allah, soleh, ya, begitu. Hati-hati. Dan semisal, ya itu namanya waqaful adha dan wahtimalul adha, dan menahan diri ketika disakiti, menahan diri ketika tatkala disakiti, contohnya tidak membalas keburukan dengan keburukan serupa. Walaupun sanggup, nih orang tadi ngeladinin saya terus, nih anak nih. Begitu tempat umum kita balas biar dia lebih malu, kan nggak boleh. Walaupun kita mampu, tahan. Sebagaimana Rasulullah mampu waktu Fathul Mekah memenggal kepala yang menghinanya, yang menaruh kotoran hewan di pundaknya itu kecatat semua, tapi Rasulullah tidak. Rasulullah berbuat sebagaimana Nabi Yusuf berbuat kepada saudaranya yang telah membuangnya ke sumur. Ya, yang memisahkan Nabi Yusuf kepada ayahnya. Hari ini hari pemaafan. Antum belajar seperti itu di antara teman. Ya, kita disakiti nih, mungkin dia lupa. Ya, kita tahan. Kita bisa balas tuh. Kita bisa laporin ke Ustadz, tapi kita tahan. Karena kalau laporin nanti dicatat. Sudah, tapi nasihatin. Antum jangan gitu, akhi, anak kurang senang antum begitu. Begitu, baik-baik. Kalau masih begitu juga baru laporin ke Ustadz. Nanti Ustadz yang menilai, mungkin dapat hukuman. Nah, ini salah satu akhlaknya dan urgensi kepentingan dalam berdakwah memakai akhlak setelah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dari awal penerimaan wahyu, bukan setelah mendapat wahyu Quran komplit, dari sebelum, sedang, dan seterusnya sampai wafat. Ini akhlak Rasulullah. Dan paling menonjol di mana-mana kitab tentang akhlak Nabi dalam berdakwah mendidik, yaitu hadis diriwayatkan sahabat Abu Hurairah. Ini udah bukan tulisan beliau ya, tulisan orang lain lagi, tapi mengutip satu hadis yang besar, ya, yaitu qama Rabiyu fabala fil masjid. Seorang Arab pedalaman berdiri lalu kencing di masjid. Ya, fatanawalun nas, lalu orang-orang melarangnya dengan keras. Ya, ini sering kita. Maka lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jauhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tinggal biarin dia. Bayangkan kita lagi ngaji gini, datang orang dari luar buang air kecil di situ. Itu gimana kita? Sekarang ya geram lah kita. Dia lagi proses buang air nih. Dauhu, biarin, ya. Wahriku ala bauli sajlan min ma'i au zanuban min ma'i, dan siramlah kencingnya dengan seember. Sudah kita dilarang nyerang, disuruh bersihin, ambil ember, siram. Gimana itu? Antum? Ada dua kesabaran, satu ketaatan pada Nabi itu penting. Kedua, sabar, nggak nerkam orang yang kencing. Tiga, kita disuruh bersihin. Ajib, ini pendidikan satu detik ini hitungannya. Tapi Nabi bisa, karena sudah akhlak yang nggak pakai mikir lagi, diapain ya enaknya. Itu orang akhlaknya low bed itu, ya, lola. Tapi Nabi cepat, tangkas, cerdas karena sudah mendarah daging dan ditambah dengan wahyu. Ya, biarin. Nah, siram. Nah, begitu. Ya. Dan setelah disiram dijelaskan, itu seorang guru, ya, kalau hukum jelaskan,
Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa kamu dihukum? Nggak tahu Ustaz. Kamu tadi menghina teman kamu, nggak boleh, itu pelanggaran di sini. Gitu. Ya jadi dia bisa nerima. Ya Ustaz, saya terima hukuman itu. Ya, Nabi juga ngasih. Fa inna ma buistum muyassarina walam tub'atsu mu'assirin. Sungguhnya kalian diutus untuk mempermudah dan ya diutus ya bukan untuk mempersulit. Coba Nabi ngomong mereka, kamu ini diutus. Yang diutus kan Nabi. Hadisnya apa? Bu'istu lil utami makarimal akhlak atau masalal akhlak. Aku yang diutus. Tapi Rasulullah mengajarkan bahwa Rasulullah juga diutus, sahabat juga diutus. Bersikap seperti Rasulullah. Nah kita juga diutus nih mendengar hadis ini. Bahwa kita diutus untuk memudahkan orang untuk belajar Islam, mengenal Islam, memahami Islam. Jangan menyusahkan orang mau kenal Islam, mau berakhlak baik. Ya ingat, khitabnya pada sahabat. Hadis ini juga kepada kita. Ya antum nih semua kita ya, boistum. Ya, begitu. Itu hadis Bukhari nomor 213. Disinilah kisah di mana Rasulullah itu sempurna sebelum, sedang, dan setelah. Setiap poin, gerakan, dan sikap yang disebutkan dalam sejarah Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengandung satu pelajaran tertentu saja, melainkan sekian pelajaran berharga. Inilah barometer kehidupan yang ya hendaknya direnungkan oleh setiap orang pada kehidupannya masing-masing. Hendaknya mereka mengambil contoh dan teladan yang mulia dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sehingga setiap orang memiliki kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan keindahan. Sekarang saya tanya, siapa yang SMP sudah punya buku hadis? Kelas SMP, bukan dari pelajaran. Buku khusus hadis kamu beli atau dikasih, baca. Siapa? SMP. Kalau nunjuk saya akan kejar nama bukunya apa. Terjemahan terserah. Asli apalagi bagus. SMA kelas 1 sudah pegang buku hadis nggak? Atau tafsir dan hadis? Dan berani katakan nggak apa-apa, ini bukan ria, ini seorang yang mengutang. SMA kelas 2, SMA kelas 3, belum. Kamu sudah dari SMP. Bukan dari pelajaran, bukan dari ibu, dari bapak. Itu penting punya pegangan. Kamu dengar kitab Riyadhus Shalihin kapan? Pasti di sini kan? Pas sekolah di sini atau sebelumnya? Sebelumnya udah kenal? Sudah? Itu udah kenal. Siapa lagi yang udah kenal? Kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab-kitab ini sudah merakyat. Hampir setiap masjid sudah ada terjemahan dan lain-lain. Di mana-mana, di Australia, di mana-mana. Saya lihat itu. Dan Arba'in An-Nawawi. Kalau kita biasakan baca ini, kita akan dekat dengan Nabi. Ya. Dan ini berat baca ini karena lingkungan kok beda semua. Ya, gitu. Nah, kita menggali semua itu dari kitab-kitab itu. Nah, Sirah ini membawa pelajaran dari masa Nabi belum jadi Nabi ke alam yang sekarang kita ada. Kita nyelami, oh Nabi begini mau dapat wahyu, oh istrinya seperti ini. Ya begitu. Ya di sini hendaknya mereka mengambil contoh. Di sini ada berbaris coklat tuh, sekali-kali tidak, demi Allah Jalla Jalal tidak akan menghinakanmu selamanya. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguhnya engkau menyambung hubungan silaturahim, 1. Menanggung beban orang lain, 2. Membantu orang yang tidak mampu, memuliakan tamu dan selalu membantu dan membela kebenaran. Semoga Allah ya Jalla Jalal melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW. Silaturahim, ya silaturahim bukan orang datang ke kita datang lagi, bukan. Sebagaimana hadis yang dikutip oleh Syekh Utsaimin, engkau diboikot ya, kita baikin, kita kasih harta itu, tapi mereka menghina, nggak pernah datang ke rumah kita. Nah, lalu kita tetap sambung. Ya, itu namanya menyambung silaturahim.
Nah, diri Rasulullah SAW berangsur-angsur menjadi tenang setelah mendengar penuturan Khadijah radhiyallahu anha yang demikian lembut. Inilah sejatinya peran penting dari istri yang salehah. Dia memiliki peran dan kedudukan yang utama dalam memberikan ketenangan pada diri suaminya, bukan malah menjadi sumber kebisingan di rumahnya. Allah Jalla Jalla berfirman, "Wa min ayatihi ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Ya, ini biasa ayat dibacakan pada saat pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Surat Ar-Rum 21. Di sini ada tafsir panjang, ya kita nggak bacakan. Alangkah mulianya seorang istri yang senantiasa memberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, keceriaan, serta motivasi kepada suami, menenangkan setiap kekhawatirannya, dan meringankan segala penderitaan yang ada di dalam rumah. Alangkah besarnya pahala yang menanti para istri yang demikian. Ya, gitu. Ya, tafsirnya saya sudah siapkan, tapi bisa baca sendiri nanti di maktabah. Yang udah 1 jam ya. Sudah 1 jam. Ada pertanyaan ya? Jadi inilah kisah Rasulullah, proses mendapatkan wahyu begitu penuh pelajaran buat kita, ya, sebagai hamba Allah, ya, Rasulullah. Dan itu wajib ya bagi antum, ya, calon-calon dai, insyaallah memahami pelajaran 100 nilainya 10, begitu akhlak perilaku 5 bahkan minus, naudzubillah. Kita berlindung pada Allah dari hal-hal yang merugikan diri kita, ya, agama kita, keluarga kita, dan lain-lain. Demikian anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi, keluarga, dan ya ikhwah semua di sini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan mungkin tidak berkenan di hati antum semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.